Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-10 daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya bagi bacaan buku dalam versi asal bahasa Inggeris berjudul Adventures of the Wishing Chair. Dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib. Enid Blyton, Petualangan Kursi Ajaib. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-10 daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Dari versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited 1937. First published by George Newnes Limited, London 1937. Copyright illustrations Deans International Publishing 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia Jakarta 1986. Petualangan pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, Orang-orang kerdil yang jahil. Petualangan keempat, Ho-Ho si tukang sihir. Petualangan kelima, Chinky hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-kiri si Nenek Sihir. Dan selanjutnya, petualangan ke-10, Pulau Raib. Pulau Raib. Pengalaman pahit Peter, Molly dan Chinky mendapat pengalaman pahit. Dan itu semua kerana kesalahan Molly. Suatu hari ketika mereka sedang main bajak laut di kebun, Molly melihat kursi ajaib melayang keluar dari gudang. Yuk, kita naik, ajaknya pada yang lain. Segera mereka meloncat naik dan duduk dengan nyaman. Sungguh senang, matahari musim semi bersinar hangat. Langit bersih, tidak berawan. Mereka dapat memandang sampai jauh ke bukit-bukit yang menghijau. Kursi melayang santai melewati negeri dongeng. Peter ingin mengunjungi pangeran dan para puteri. Itu putera raja dan para puteri. Tetapi kursi ajaib tidak berhenti. Terus melayang melewati negeri orang kerdil, negeri rumah jamur, iaitu negeri rumah cendawan. Sampai akhirnya mereka sampai ke tepi laut. Halo, halo, seru Chinky sambil menjenguk ke bawah. Aku belum pernah melihat sejauh ini. Sebaiknya kita turun di pantai. Aku khawatir kalau kursi ajaib terbang menyeberangi laut. Dan laut begitu luas, dia pasti akan capek. Bagaimana kalau kita tercebur di laut? Ah, jangan takut. Lihat, di sana ada sebuah pulau. Kita ke sana yuk, kata Molly, sambil menunjuk ke kaki langit. Jauh di seberang laut, nampak barisan pohon menghijau di sebuah pulau.
Sama-sama. Kursi terbang lurus ke arah pulau itu. Ketika sudah dekat, anak-anak tahu bahawa itu sebuah pulau kecil yang amat indah. Bunga-bunga musim semi mekar meriah. Bunyi loceng-loceng kecil terdengar sayup-sayup, merayapi bukit-bukit dan lembah-lembah. Kita tak boleh turun ke sana, kata Chin Ki tiba-tiba. Itu pulau gaib. Maksudmu? Mengapa tak boleh? Tanya Molly. Sebab pulau itu akan menghilang begitu kaki kita menjejakinya, kata Chin Ki. Mengerikan. Kita mengira itu sebuah pulau yang damai dan indah. Namun begitu kita mendarat, pulau itu akan hilang. Aduh, Chin Ki, masakan begitu? Kata Molly. Kau pasti mengada-ngada saja, lanjutnya, sambil matanya memandang kagum ke arah pemandangan yang terbentang di bawahnya. Ini pulau terindah yang pernah kulihat. Lihat, burung-burung yang manis, kupu-kupu yang ayu dan kelinci-kelinci yang lucu. Sudah aku peringatkan, Molly. Potong Chin Ki marah. Kamu tidak selalu benar, bantah Molly keras kepala. Aku ingin ke sana. Kursi ajaib. Kita pergi ke sana. Dengan cepat, kursi ajaib menukik menuju pulau. Chin Ki memandang Molly dengan mata berapi-rapi. Kata sudah diucapkan, tak mungkin ditarik kembali. Mereka terbang makin lama makin rendah. Pemandangan yang menakjubkan itu makin lama makin jelas. Oh, indahnya. Dan begitu mereka hampir mendarat di antara bunga-bunga padang berwarna kuning, di antara burung-burung yang bernyanyi riang, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Pulau itu menghilang. Gaib. Sekejap yang lalu nampak indah memukau. Sedetik kemudian hilang tak berbekas. Tinggallah segumpal kabut biru di atas ombak yang mengalun. Mereka terjebak di tengah laut. Molly dan Peter terjatuh dari kursi. Si Chin Ki menolong mereka sambil memegang sandaran kursi erat-erat. Untunglah kedua anak itu berhasil duduk kembali di atas kursi ajaib. Sekarang kursi ajaib terapung-apung dipermainkan ombak. Sudah ku katakan, kan? Kata Chin Ki marah. Kalian tidak percaya. Sekarang pulau itu menghilang dan kita terperangkap di tengah laut luas. Anak perempuan selalu konyol. Muka Molly merah kerana malu. Seandainya tadi diturutnya apa yang dikatakan Chin Ki. Maafkan aku, Chin Ki, katanya sedih. Aku kan tidak tahu pulau itu bisa begitu cepat hilang. Tak ada gunanya menyesal, kata Peter sambil memeras bajunya yang basah. Bagaimana kita bisa pulang? Dari sini ke pantai jauhnya puluhan kilometer. Dan kursi ajaib tak bisa terbang lagi. Sayapnya basah. Mereka memang dalam keadaan sulit. Untunglah kursi itu terbuat dari kayu, jadi mereka tidak tenggelam. Halo, sapa seseorang. Kalian perlu bantuan? Ya, kau bocah duyung. Ya, tanya Chin Ki. Benar, jawabnya. Mereka memandang ke bawah. Si bocah, yakni si bocah duyung, iaitu kanak-kanak duyung, berenang-renang. Tubuhnya yang sebelah bawah seperti ekor ikan, bersisik keperak-perakan. Aku akan menarik kalian ke pantai. Terima kasih, seru mereka gembira. Tapi kalian harus membayar dengan sekeping uang emas. Kami tak membawanya sekarang. Tapi nanti kalau kami sampai ke rumah, akan segera kami kirimkan padamu. Jawab Chin Ki. Si bocah duyung memanggil ikan raksasa dan mengikatkan kursi itu ke sirip si ikan. Lalu dia naik ke punggungnya. Dia naik ke belakangnya. Si ikan menarik mereka dengan selamat sampai ke pantai. Terima kasih, kata mereka pada si bocah duyung. Akan segera kami kirimkan sekeping uang emas. Bocah duyung meloncat kembali ke atas
belakang ikan, melambaikan tangannya yang basah dan kembali ke tengah laut. Kita berjemur di sini sampai matahari mengeringkan pakaian dan kursi kita. Baru sesudah itu kita pulang, kata Chin Ki. Ini petualangan kita yang paling konyol. Bisa saja kita terapung-apung berhari-hari di tengah laut. Kalau tak ada si bocah duyung, entah apa jadinya kita ini. Molly diam saja. Dia tahu itu semua kerana salahnya. Mereka terus berjemur sampai pakaian mereka kering dan sayap kursi ajaib kering berkibar. Kemudian, Peter, Molly dan Chin Ki duduk lagi di atas kursi ajaib. Chin Ki berseru, "Pulang, bawa kami pulang, kursiku sayang." Begitu sampai di rumah, Molly langsung berlari ke kamarnya dan mengambil celengan. Dipecahnya celengan itu. Lalu seluruh isinya diserahkan kepada Chin Ki. "Aku yang salah, Chin Ki," katanya menyesal. Ambillah ini semua, tukarkan dengan sekeping uang emas." "Aduh, Molly," kata Peter. "Tidak, Peter, aku yang bersalah. Jadi akulah yang harus bertanggungjawab," kata Molly. "Kau sebetulnya baik hati, Molly," kata Chin Ki senang. Ditukarkannya uang Molly menjadi sekeping uang emas. Lalu dia memanggil burung gagak yang tinggal di belakang kebun. Disuruhnya burung itu mengantarkan uang emas itu kepada si bocah duyung. "Untung semua berakhir dengan selamat. Mudah-mudahan yang akan datang akan menyenangkan," kata Chin Ki. Sampai ketemu lagi dalam petualangan berikutnya, iaitu petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Pesta Tukang Sulap. Terima kasih di atas kesudian sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan penulis British yang terkenal, Enid Blyton. Sampai ketemu lagi, insya-Allah.